Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat ilahi Rabb. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa dalam keadaan yang baik-baik saja hingga sampai saat ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita masih bisa merasakan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Ulumul Quran dengan materi Munasabah Al-Quran. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Misbahuddin SAG MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Baik, nama saya Dwi Chandra-Setiorini, Prodi PBA semester 2, akan mempresentasikan materi Munasabah Al-Quran. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, ialah pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah semakna dengan musyakalah dan mukarabah, yang berarti serupa dan berdekatan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Imam As-Sayuti mendefinisikan bahwa munasabah itu kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara sebagiannya dengan sebagian lainnya sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapi dan sistematis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa munasabah itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang keterkaitan atau keserasian ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lainnya. Materi yang kedua ialah cara mengetahui munasabah. Untuk mengetahui munasabah unsur-unsur Al-Quran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah topik inti yang akan diperbincangkan dalam ayat. Yang kedua ialah topik inti yang biasanya mempunyai subtopik. Yang ketiga ialah subtopik itu mempunyai unsur-unsur tersendiri pula. Baik, materi yang berikutnya ialah macam-macam munasabah. Dalam Al-Quran sekurang-kurangnya terdapat 7 macam munasabah. Yang berikutnya saya akan membacakannya. Yang pertama ialah munasabah antar surah dengan surah sebelumnya. As-Sayuti menyimpulkan bahwa munasabah antar surah dengan surah sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surah sebelumnya. Sebagai contoh, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Berkorelasi dengan surah Al-Imran ayat 3. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalan taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenar-benarnya, kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang kedua ialah munasabah antar nama surah dan tujuan turunnya. Setiap surah mempunyai tema perbincangan yang sangat menonjol. Hal itu tercermin pada namanya masing-masing. Misalnya pada surah Al-Baqarah yaitu sapi betina, bercerita tentang Nabi Musa dan kaumnya tentang sapi betina yang akan disembelih oleh kaum Bani Israel. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 67-71. Cerita tentang sapi betina dalam ayat tersebut dapat diambil tujuan turunnya surah, yaitu kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati. Dengan kata lain, tujuannya adalah menyangkut keimanan pada hari kemudian dan menyangkut kekuasaan Tuhan. Nah, baiklah, materi yang berikutnya ialah munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian suatu ayat sering berbentuk pola munasabah, perlawanan. Contohnya pada Quran surah Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma
yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha. Artinya dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Jadi kata-katanya sudah sangat jelas terdapat korelasi yang berlawanan. Yang keempat ialah munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Pada munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, namun sering pula tidak terlihat dengan jelas. Pada munasabah antar ayat yang terlihat jelas, umumnya menggunakan pola takkid atau penguat, tafsir penjelas, iktirat bantahan, dan tasydid penegasan. Berikut pada munasabah antar ayat yang tidak terlihat jelas dapat dilihat melalui qara'in maknawiyah atau hubungan makna yang dapat terlihat dalam pola munasabah, at-tanzir perbandingan, al-mudad perlawanan, istirad penjelasan lebih lanjut, dan at-takhalus perpindahan. Baik, yang berikutnya ialah munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang ada di sampingnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1-3, misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu yang pertama mukmin, kafir, dan munafik. Yang keenam ialah munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Macam munasabah ini mengandung tujuan tertentu. Di antaranya adalah menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat, umpamanya dalam surah An-Naml ayat 80. Yang ketujuh ialah munasabah antar awal surah dengan akhir surah yang sama. Contoh munasabah ini terdapat dalam surah Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Atas perintah dan pertolongan Allah, Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan. Di akhir surah, Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Di awal surah dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir. Munasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Baik, pada materi yang terakhir ialah munasabah antar penutup suratu surah dengan awal surah berikutnya. Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surah, dijumpai munasabah dengan akhir surah sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya. Seumpama pada permulaan surah Al-Hadid mulai dengan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Ayat ini bermunasabah dengan ayat sebelumnya surah Al-Waqiah yang memerintahkan bertasbih. Fasabbah bismi rabbikal azim. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Baik, pada materi yang terakhir ialah urgensi dan manfaat dari mempelajari ilmu munasabah. Manfaat dari mempelajari ilmu munasabah sebagai pendukung ilmu tafsir, mengokohkan pembicaraan yang satu dengan yang lainnya, membantu dalam pentakwilan, pemahaman dengan baik dan cermat, dapat mengetahui kesesuaian antar ayat dan antar surah, dan lain sebagainya. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Syukran jazakillah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.